Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seni Martin. Saya dari kelas Teknik Perminyakan di angkatan 2021 dengan NIM 2101125. Saya dari kelompok 1. Nah, di mana pada praktikum kali ini saya akan membahas tentang rangkaian RLC. Nah, untuk itu kita ke bagian abstrak. Nah, praktikum rangkaian RLC ini bertujuan untuk menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC dan juga untuk menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Nah, juga untuk menentukan error dari nilai impedansi, hasil pengukuran data dan hasil perhitungan. Oke, kita masuk ke latar belakang. Nah, rangkaian RLC ini merupakan sebuah rangkaian listrik yang memanfaatkan arus bolak-balik atau AC. Nah, rangkaian RLC terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor, di mana rangkaian RLC ini bisa disusun secara seri dan paralel. Nah, pada rangkaian RLC seri yang memakai arus AC, maka arus listrik akan memperoleh hambatan RLC dan RL dan C. Nah, maka hambatan tersebut itulah yang dinamakan impedansinya. Nah, untuk impedansi nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita ke tujuan praktikum dulu. Di mana tujuan praktikum ada 3, yaitu yang pertama itu menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC. Yang kedua untuk menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC. Dan ketiga itu menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC. Nah, masuk ke permasalahan. Nah, sebenarnya tujuan dari praktikum kita ini itu mengetahui sebenarnya bagaimana menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC. Yang kedua untuk juga bagaimana menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Dan yang ketiga itu untuk juga bagaimana menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC. Jadi seperti itu sebenarnya tujuan praktikum kita. Nah, kita masuk ke dasar teori saja. Nah, di sini kalau jika kita perhatikan ada sebuah rangkaian RLC di mana itu terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, dari rangkaian tersebut diperoleh nilai reaktansi, induktansi, dan kapasitansi dengan menggunakan persamaan berikut dengan XL sama dengan omega. Oh, kita mencari omeganya dulu, di mana omega sama dengan 2 pi per frekuensi. Sorry karena frekuensinya kurang. Nah, untuk mencari nilai XL-nya kita gunakan omega dikali L. Nah, untuk XC-nya itu sama dengan 1 per omega C. Kita lanjut saja. Nah, di sini. Nah, untuk menghitung nilai impedansi pada suatu rangkaian RLC seri, itu digunakan persamaan sebagai berikut, di mana Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat. Nah, dengan keterangan L itu sama dengan induktansi dari induktor, di mana satuannya itu Henry. Nah, C itu sama dengan kapasitansi dari kapasitor dengan satuannya farad. Nah, untuk XL-nya itu reaktansi induktif, satunya ohm. Untuk XC itu reaktansi kapasitif, satunya ohm juga. Nah, untuk omega itu frekuensi sudut sinyal tegangan, di mana satuannya itu radian per satuan. Nah, untuk R-nya itu resistansi, satuannya ohm. Nah, untuk Z-nya itu sendiri adalah impedansinya. Oke, di mana prosedur praktikum kita ini terdiri dari 8 langkah-langkah. Yang pertama itu buka file simulasi, yang kedua buat rangkaian seperti pada gambar, yang ketiga atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan dalam sumber tegangan bernilai 0. Yang keempat, atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponennya. Nah, untuk yang kelima, perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampere meter. Nah, catat arus maksimum yang terukur pada tabel simulasi. Yang keenam, ukur tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitornya dengan menggunakan multimeter. Jadi kita untuk tegangannya itu kita menggunakan multimeter. Nah, kemudian setelah kita mengukur, kita mencatat hasil pada tabel simulasinya. Kemudian catat nilai tegangan tertinggi yang terbaca pada voltmeternya. Kemudian yang ketujuh, hitung nilai arus maksimumnya, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Kemudian catat hasilnya
pada tabel hasil perhitungan. Yang ke-8 kemudian kita bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Nah, adapun alat-alat yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada pet simulasi, resistor, induktor, kapasitor, dan baterai AC. Nah, sekarang kita masuk ke dalam link pack-nya untuk pengambilan data. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam link pad-nya. Jadi, jika teman-teman lihat seperti ini rangkaian RLC, di mana di sini juga terdiri dari alatnya itu ada pertama resistansi. Nah, untuk resistansinya kita diberi variasi nilai itu 4 ohm. Kemudian ada induktansi. Nah, induktansi kita diberi variasi nilainya itu 900 Henry. Nah, untuk kapasitansinya kita diberi 0,2 farad. Nah, di sini juga ada baterai AC-nya. Nah, di sini untuk frekuensinya kita atur diberikan kita nilai yaitu 1,50. Nah, yang untuk tegangannya kita diberi variasi tegangan itu dimulai dari 30 sampai 90 dengan penambahan 2. Jadi untuk itu pertama kita atur 30, jadi sudah atur. Nah, untuk itu kita cari nilainya. Kita menggunakan ini aja, ampere meter. Oke, sekarang kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, kemudian kita pause. Kemudian kita cari nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi kita dapat yaitu tadi ada kita lihat 0,35. Nah, sekarang kita atur ke variasi tegangannya itu kita tambah 2 berarti 32. Kita taruh 32. Nah, 32. Sekarang kita jalankan lagi. Kita berhenti, kita cari nilai tertingginya. Nah, kita lihat dulu. Nah, untuk itu sesuai dengan pengukuran kemarin kita dapat 0,39. Jadi untuk itu seperti itu seterusnya. Jadi setiap tegangannya itu kita ditambahkan dengan 2. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita lanjut. Nah, di sini adalah analisa data. Nah, ini untuk tabel 1 nilai IMAX-nya hasil pengukuran yang kita lakukan tadi. Nah, jika di sini terdiri dari untuk Pimax-nya itu kita diberi variasi tegangan dari 30 sampai 90 dengan penambahan 2. Jadi ketika kita mengukur tegangannya 30 kita dapat Imax-nya itu 0,35. Nah, ketika kita mengukur tegangannya 32 kita dapat 0,39 dan begitu seterusnya. Jadi inilah tabel hasil pengukuran kita tadi di dalam link pad-nya. Kita lanjut. Nah, untuk ini tabel regresi linearnya, di mana tabel ini kita gunakan untuk perhitungan regresinya nanti. Nah, di sini jika teman-teman untuk jumlahnya itu, untuk jumlah datanya itu ada 32. Nah, untuk nilai X-nya itu 1800
1860, untuk Y-nya itu 22,1, untuk X kuadratnya itu kita dapat 121,520. Nah, untuk X kali Y-nya itu kita dapat 1442,78. Nah, jika teman-teman lihat juga di sini ada grafiknya. Nah, grafiknya ini di mana Y-nya itu sama dengan 0,0118X ditambah 0,0066. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, di sini kita masuk ke dalam perhitungan reaksi linearnya. Nah, untuk A1-nya kita masukkan ke dalam rumus seperti yang jika kita perhatikan pada gambar itu terdapat rumusnya, kita masukkan nilainya. Nah, itu 32, itu 32 merupakan jumlah data yang kita ambil tadi, di mana variasinya itu sampai 32. Nah, untuk nilai 144,78 itu kita dapat dari XE kali X dikali Y. Nah, jika kita masukkan rumusnya, kita dapatkan hasil H1-nya itu 0,118. Nah, untuk A0-nya juga sama, kita masukkan ke dalam rumus. Jika kita hitung hasilnya 0,066. Nah, sekarang kita ke perhitungan teorinya untuk mencari nilai impedansinya, di mana kita diberikan data itu di mana R-nya 4 ohm, untuk induktansinya itu 9000 Henry, untuk kapasitansinya 0,2 farad, dan frekuensinya itu 1,50 Hz. Nah, untuk itu sebelum kita mencari nilai impedansinya itu kita terlebih dulu mencari nilai XL dan XC-nya. Nah, sekarang nomor satu kita akan cari omeganya dulu, di mana rumusnya itu 2pi dikali frekuensi sama dengan kita masukkan nilainya 2 dikali pi itu nilainya 3,14 dikali frekuensinya kita masukin, hasilnya 9,42 radians. Nah, kemudian kita dapat nilai omeganya, kita masukkan ke dalam rumus XL. Nah, kita dapat nilainya 84,780 ohms. Nah, begitu juga dengan XC-nya, di mana 1 per omega C, kita masukkan nilainya, itu kita dapat hasilnya 0,350 ohm. Nah, setelah kita dapat nilainya, kita masukkan ke dalam rumus impedansinya, di mana rumus impedansi itu R sama dengan dalam kurung akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Kemudian kita masukin nilainya kita dapat tadi, R-nya itu 4 ohm pangkat 2. Nah, jika kita hitung hasilnya itu hasil impedansinya itu 84,779,47. Nah, ketika kita masih pakaikan di mana 1 per Z, di mana ketika kita hitung itu hasilnya 0,0117. Nah, di mana ketika teman-teman perhatikan tadi pada perhitungan reaksi linearnya itu terdapat perbedaan data dengan perhitungan manual teorinya, sehingga itu kita melakukan perhitungan error. Nah, di sini ada perhitungan error datanya. Nah, di nilai sebenarnya tadi kita dapat 0,0118. Nah, untuk nilai ampirannya atau XA-nya itu 0,0117, di mana error absolutnya itu dengan rumus XT dikurang XA, di mana kita masukin nilainya, hasil error absolutnya itu kita dapat 0,001. Nah, kita masukin ke dalam relatif errornya, kita masukkan ke nilainya, itu hasilnya 0,0084. Nah, sehingga kita dapat relatif errornya itu 0,0084%. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, pada perhitungan yang telah dilakukan dengan variasi nilai yang diberikan seperti resistansi 4 ohm, induktansi 900 Henry, dan resistansi 0,2 farad, dan frekuensinya 1,50 Hz. Setelah dibandingkan dengan perhitungan reaksi dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran itu, ternyata nilai hasilnya tersebut terdapat perbedaan nilai. Nah, dengan perhitungan teorinya seperti yang sudah kita hitung tadi. Nah, sehingga kemungkinan besar terjadi ini karena kesalahan dalam praktikum, mungkin karena kelalaian atau kesilapan dalam pengambilan data, atau juga bisa terjadi karena alat yang kita gunakan itu tidak akurat, mungkin seperti itu.
Nah, masuk ke dalam kesimpulan saja. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai pedansi dari perhitungan manual didapatkan itu 0,0117 seperti yang sudah diperlihatkan tadi. Nah, untuk kedua itu karena terdapat perbedaan nilai secara teori maupun secara regresi, maka dilakukan perhitungan error dengan nilai error relatif yang diperoleh itu sebesar 0,0084%. Nah, seperti yang kita sudah hitung tadi. Yang ketiga itu arus yang mengalir pada rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangannya. Kesimpulan, nah pada saat pengambilan data itu sebaiknya lebih teliti dalam menentukan arus maksimum padam per meter. Yang kedua dibutuhkan pemahaman yang baik sehingga perhitungan dilakukan itu tidak salah. Jadi seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan saya mengenai praktikum rangkaian RLC. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.